Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali pada pembelajaran kita, yaitu TMT, masih di tema 6, yaitu menuju masyarakat sehat. Kita memasuki subtema yang kedua di muatan PPKN, yaitu di kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Pembelajaran pertama, mengidentifikasi hak warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum kita melanjutkan materi ini, terlebih dahulu marilah kita memohon kepada Allah agar diberikan ilmu pengetahuan serta diberikan kemudahan di dalam menerima materi pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, baiklah kita bahas tentang mengidentifikasi hak warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tentunya kalian harus paham dulu antara hak dan kewajiban. Jangan sampai ketukar antara hak dengan kewajiban, ya. Hak itu adalah segala sesuatu yang seharusnya diterima. Sesuatu yang harus diterima, yang harus dimiliki oleh kita. Nah, itu namanya hak. Contoh, seorang anak, ya, dia punya hak dari orang tuanya. Apa hak yang harus dimiliki oleh seorang anak dari orang tuanya? Yaitu salah satunya mendapatkan perlindungan, mendapatkan kasih sayang daripada kedua orang tuanya. Sementara, ya, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hak-hak sebagai warga negara Indonesia itu semuanya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dikenal dengan UUD 45, ya. Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai landasan konstitusional dan sebagai sumber dari segala perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian, Undang-Undang Dasar 1945 dibuat sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Contoh hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil di dalam hukum. Ini salah satu contohnya. Ini ada 2 orang siswa, ya, dia mau berangkat sekolah naik sepeda, sementara dia harus menyeberang jalan. Maka dia punya hak. Apa haknya? Hak dia mendapatkan perlindungan, mendapatkan keamanan, ya, diperlakukan sama haknya seperti pengguna jalan yang lain. Karena di situ ada lampu merah yang mengatur. Maka diaturlah sedemikian rupa sehingga hak seorang anak, ya, untuk bisa nyebrang melewati jalan itu terpenuhi sehingga dia akan nyebrang dengan baik dan selamat. Nah, ayo sebutkan coba hak-hakmu sebagai warga negara Indonesia. Apa saja? Banyak hak, ya, hak kita yang sebagai warga negara Indonesia. Nah, hak-hak itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Contoh hak warga negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Silakan dibuka di buku paket halaman 46. Di situ ada hak warga negara, ya. Kemudian ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, ya, hak kita sebagai warga negara nih. Pertama,
Contohnya memperoleh kemerdekaan dan bebas dari penjajah. Itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan mendapat perlindungan hukum. Yang memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan mendapat perlindungan hukum itu ada tertuang dalam pasal 27 ayat 1. Yang ketiga, mendapatkan penghidupan yang layak, misalnya mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan. Itu diatur di mana? Di pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Kemudian mencintai dan membela tanah airnya apabila ada gangguan terhadap keutuhan dan kestabilan negara Indonesia. Itu ada dalam pasal 27 ayat 3. Kemudian contoh yang kelima, berserikat dan berkumpul membentuk organisasi, perserikatan, kemudian partai, lembaga, dan sebagainya dengan tujuan untuk bertujuan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Itu ada dalam pasal 28. Kemudian yang keenam, mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan secara langsung ataupun melalui perwakilan yang diatur dalam undang-undang. Itu ada dalam pasal 28. Contoh yang ketujuh, memeluk agama masing-masing dan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya yang dianutnya. Itu tercantum dalam pasal 29 ayat 2. Contoh yang kedelapan, ya hak kita sebagai warga negara nih, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi ketika ada ancaman, ya negara ada ancaman dari luar, ya maka kita sebagai warga hak kita adalah ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, bela negara. Itu ada di pasal 30 ayat 1. Kemudian contoh yang ke-9, mendapatkan pendidikan dan pengembangan ilmu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian memanfaatkan sumber daya alam. Terakhir contohnya warga negara yang termasuk fakir miskin dan anak yang terlantar itu dipelihara oleh negara. Itu ada dalam pasal 34 ayat 1. Untuk selanjutnya, manfaatnya. Manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara. Tadi hak kita tuh, hak sebagai warga negara kita apa? Tadi banyak ada dicontohkan. Sekarang manfaatnya, manfaat pemenuhan hak. Setiap warga negara memiliki hak yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti pada contoh tadi. Kemudian manfaat pemenuhan hak warga negara antara lain untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Jika haknya sudah kita peroleh dan kita mau memenuhi hak, melakukan hak dengan sebaik-baiknya, insya Allah tujuannya yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Kemudian manfaat pemenuhan hak bagi warga negara, ya, antara lain di bidang pendidikan. Warga negara berhak mendapatkan pendidikan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal hidupnya. Pemenuhan hak pendidikan juga dapat membantu mencerdaskan bangsa. Kemudian di bidang hukum, ya, manfaat pemenuhannya, warga negara mendapatkan kehidupan yang aman, damai, berkeadilan, harmonis, sehingga terwujud ketertiban dan kerukunan bangsa. Kemudian bidang ekonomi, ya, dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat dengan mengurangi pengangguran dan kesenjangan sosial serta meningkatkan pendapatan. Kemudian di bidang sosial dan budaya, ya, pemenuhan hak itu warga negara mendapatkan jaminan pemenuhan fasilitas dan pelayanan kesehatan, mengembangkan minat dan bakat, berkomunikasi dan mendapatkan informasi sehingga masyarakat
lebih sejahtera sesuai dengan tujuan bangsa. Contoh, setiap warga negara berhak atas mendapatkan pendidikan yang layak. Tuh ya. Kalau situasi normal, ya Bapak Ibu guru mengajar seperti pada contoh berikut ini ya. Tetapi karena lagi pandemi tetap ya, proses pembelajaran berlangsung dengan sebaik-baiknya sekalipun dengan secara daring. Kemudian pelaksanaan hak sebagai warga negara Indonesia. Ya, salah satu hak yang dimiliki oleh warga negara adalah kebebasan untuk menyatakan pendapat dalam musyawarah dan memberikan suara. Contohnya apa? Pemilihan ketua kelas. Nah, biasanya dalam pemilihan ketua kelas, itu silahkan siswa berhak untuk memilih sesuai dengan keinginan yang dia calonkan itu. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama. Jika semua warga mendapat haknya, akan tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Berikutnya, pelaksanaan hak sangat penting dan sangat diperlukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Nah, seperti ini, hak mendapatkan pendidikan. Jika hak ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka dia akan memperoleh banyak ilmu yang sangat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama. Kemudian pelaksanaan hak juga penting bagi penyelenggaraan pemerintah, seperti hak dalam mengeluarkan pendapat ketika mengikuti pelaksanaan pemilu. Anak-anakku sekalian, sampailah kita ke tugas yang pertama, buatkan uraian hak warga negara dan ketentuannya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya ada di halaman 46. Sekarang kalian silahkan cari ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di UUD-nya itu kalian bisa cari di mana di internet. Nah, bagaimana? Yang pertama, hak kalian sebagai warga negara untuk memeluk agama. Bagaimana ketentuan dalam undang-undangnya? Kemudian haknya seperti apa? Tulis uraiannya di situ. Kemudian yang kedua, di bidang hukum, ya ketentuan dalam UUD 45-nya apa? Kemudian uraiannya seperti apa? Berikutnya yang ketiga di bidang ekonomi, keempat sosial dan budaya, yang kelima pertahanan dan keamanan. Berikutnya tugas yang kedua, ya, jelaskan pengertian kewajiban dan buatkan contohnya. Yang keduanya jelaskan pengertian hak dan buatkan contohnya. Masing-masing contohnya satu saja. Ya, kerjakan di buku tulis, kemudian foto dan kirim ke Moodle. Demikian pembelajaran kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.